Bayangkan, seorang anak yatim miskin yang tumbuh di panti asuhan kecil tiba-tiba disebut sebagai pewaris tunggal kekayaan kakek miliarder yang hilang puluhan tahun. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Tidak pernah ada yang menduganya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like dan doakan semoga cerita ini membawa kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari keserakahan dan mengajarkan arti syukur. Namaku Awan. Nama yang sederhana, sependek ingatanku tentang masa kecil. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, dari mana asal-usulku, atau bahkan mengapa aku bisa berakhir di panti asuhan kecil di sudut kota yang nyaris dilupakan dunia. Yang ku tahu hanyalah satu, sejak pertama kali aku membuka mata, aku sudah berada di balik tembok-tembok usang yang dindingnya dipenuhi coretan anak-anak yang datang dan pergi entah kemana. Panti itu bernama Kasih Ibu. Meskipun, ironisnya, aku tak pernah tahu bagaimana rasanya dikasihi seorang ibu. Hari-hari terasa panjang di sana. Pagi dimulai dengan suara bel kasar milik Bu Rika, pengurus panti yang tak pernah tersenyum, seolah hidup telah merampas semua kelembutannya. Kami, anak-anak yatim piatu yang hidup seadanya, harus bangun pukul 5 pagi, mandi bergiliran dengan air dingin yang nyaris membekukan tulang, lalu sarapan seadanya sebelum berangkat sekolah. Aku duduk di pojok barisan, memakai baju seragam bekas dengan jahitan di sana-sini. Sepatuku tidak serasi, yang satu solnya menipis, yang satu lagi bolong bagian jempol. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku tahu, hidupku bukan untuk mengeluh. Aku sudah belajar sejak kecil bahwa dunia tidak akan pernah bersimpati pada orang seperti kami. Orang-orang seperti kami harus menunduk, harus kuat, harus diam saat lapar, dan tertawa walau hati terasa kering. Namun, di tengah semua kesederhanaan itu, aku selalu menyimpan satu hal dengan penuh kehati-hatian, sebuah kalung tua dengan liontin logam berbentuk bintang bersudut 8. Kalung itu diberikan oleh Bu Narti, pengasuh lama yang katanya menerima aku saat bayi di depan gerbang panti, dibungkus kain lusuh bersama kalung itu. Kata Bu Narti sebelum ia meninggal, kalung ini mungkin satu-satunya petunjuk siapa kamu sebenarnya. Wan, jangan pernah lepasin. Ya, nak. Sejak saat itu, kalung itu jadi semacam jimat bagiku. Aku tak pernah berani melepasnya, bahkan saat mandi. Entah kenapa, aku merasa seperti dia adalah satu-satunya orang tua yang kumiliki. Bisu, tapi selalu menyentuh dada saat aku sesak oleh kenyataan hidup. Setiap malam, setelah semua anak tertidur, aku menatap langit-langit atap reot dan bertanya pelan dalam hati. Siapa aku sebenarnya? Apakah aku punya keluarga di luar sana yang mencariku? Ataukah aku memang ditakdirkan hidup seperti ini, sendirian, tak dikenal, tak dianggap? Kadang-kadang, aku menangis diam-diam, menutupi wajah dengan bantal supaya tak ada yang mendengar. Tapi di saat lain, aku justru merasa hampa, bahkan air mata pun seolah enggan keluar. Namun aku bukan anak lemah. Aku bekerja keras, membantu para pengasuh, mencuci piring, menyapu halaman, hingga menggendong adik-adik kecil yang rewel tengah malam. Setiap tugas kulakukan dengan ikhlas, bukan karena berharap dibalas, tapi karena aku tahu, kalau bukan aku yang menjaga panti ini, siapa lagi? Banyak anak yang lebih kecil dariku. Mereka butuh seseorang yang kuat. Dan meski aku tak punya siapa-siapa, aku ingin jadi seseorang untuk mereka. Kadang, saat semua anak tertidur, aku duduk di bangku kayu tua di halaman belakang. Di sana, angin malam menyentuh kulit dengan dingin yang tajam, tapi juga menenangkan. Disitulah aku biasa berdoa. Bukan doa yang rumit atau penuh permintaan. Hanya ucapan lirih. Ya Allah, jika memang hidupku seperti ini, kuatkan aku. Tapi jika masih ada takdir lain yang Engkau simpan, tunjukkanlah saat aku siap. Jangan biarkan aku merasa sia-sia. Hari-hari terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Usia bertambah. Tapi jawabannya tak kunjung datang. Hingga suatu sore yang terasa biasa saja, aku baru saja selesai menyiram bunga-bunga panti yang mulai layu karena musim kemarau. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalam mobil, turun seorang pria berpakaian rapi, mengenakan jas mahal dan sepatu yang mengkilap.
Dia terlihat asing di dunia kami yang kumuh. Tatapannya tajam, penuh penilaian, lalu berubah sedikit melembut saat pandangannya jatuh padaku. Tanpa basa-basi, ia bertanya pada Burika, lalu menunjuk ke arahku. Aku yang masih memegang selang air, bingung, hanya bisa berdiri mematung. Dia menghampiriku perlahan, lalu mengeluarkan selembar foto tua dari sakunya. Tangannya sedikit gemetar saat menunjukkan gambar itu padaku. "Kamu punya ini?" Tanyanya lirih sambil menunjuk liontin di leherku. Aku menatapnya penuh tanya, dan hanya bisa mengangguk pelan. Lelaki itu menatapku lama, seolah mencari sosok yang telah lama hilang. Dan saat itu juga, hidupku yang sunyi, yang selama ini hanya bergelut dengan debu panti dan mimpi-mimpi kosong, mulai bergeser ke arah yang tak pernah kuduga. Langit sore masih menyisakan jingga ketika lelaki itu berdiri di hadapanku. Sosoknya tinggi, berwibawa, dan setiap geraknya tanpa hati-hati, seolah sedang berhadapan dengan sesuatu yang rapuh, tapi sangat penting. Aku masih memegangi selang air yang menetes pelan ke tanah kering. Tapi pikiranku tak bisa tenang. Siapa dia? Kenapa dia bisa tahu tentang kalung ini? Ia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas. "Namamu? Awan, ya?" Aku hanya mengangguk. Dadaku terasa sesak. Ada rasa asing yang menggerayangi dada, campuran antara harap dan takut. Aku mencoba menghindari tatapannya, tapi tatapan itu seolah mengupas lapisan jiwaku yang paling dalam. "Aku pengacara. Namaku Pak Yusuf," katanya kemudian, sambil menyodorkan tangan. Tanganku gemetar saat menyambutnya. Belum pernah sebelumnya ada orang berpakaian seperti itu menyalami anak seperti aku. Dan anehnya, genggamannya hangat. "Boleh kita bicara sebentar di dalam?" tanyanya pada Burika. Burika jelas bingung. Tapi ia mempersilakan tamu itu masuk ke ruang tamu kecil panti yang bau pengap dan penuh tumpukan mainan rusak serta kipas angin berdengung pelan. Aku duduk bersila di lantai. Sementara Pak Yusuf duduk di kursi rotan tua yang sering berdecit tiap kali diduduki. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa berkas. Matanya menatapku lama, lalu berkata, "Awan, kamu tahu siapa orang tuamu?" Pertanyaan itu terasa seperti cambuk yang mencambuk luka lama. Aku menarik napas dalam, lalu menggeleng. Sudah terlalu lama aku hidup tanpa jawaban. Dan jujur saja, aku sudah lelah menanyakannya. Ia meletakkan selembar foto di meja. Foto itu sudah buram dan berwarna sepia. Tapi aku bisa mengenali sosok bayi yang digendong wanita muda. Dan yang mengejutkan, di leher bayi itu tergantung kalung yang persis sama dengan punyaku. Liontin berbentuk bintang bersudut 8, dengan guratan kecil di tengahnya. Tanganku bergetar saat menyentuh foto itu. "Dari mana?" tanyaku lirih. "Foto ini milik seorang pria tua yang selama ini tinggal di sebuah rumah besar di luar kota. Kami menyebutnya Tuan Arsyad. Dia dikenal sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di negeri ini. Tapi, dia telah menghilang dari publik selama lebih dari 2 dekade. Banyak yang mengira dia meninggal atau pergi meninggalkan segalanya. Tapi kenyataannya, dia terisolasi. Dan kini dia mencarimu." Aku menatap wajah Pak Yusuf, berusaha mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah keseriusan dan ketulusan yang tak dibuat-buat. "Kenapa dia mencariku?" tanyaku. "Karena dia percaya kamu adalah cucunya. Satu-satunya pewaris darahnya." Kata-kata itu membuat nafasku tercekat. Panti yang tadinya sunyi seketika terasa seperti berdengung di telinga. Suara anak-anak di luar yang bermain, angin sore yang menggesek dedaunan, semua seolah menghilang. Yang tersisa hanya degup jantungku yang mendadak kencang. Aku ingin tertawa, ingin menganggap ini lelucon. Tapi wajah Pak Yusuf terlalu serius untuk jadi bagian dari sandiwara. "Pewaris," ulangku. "Aku. Tapi, aku ini siapa? Aku bahkan gak tahu siapa ayah ibuku." "Itu sebabnya aku di sini," jawabnya lembut. Tuan Arsyad ingin memastikan. "Tapi kalung itu adalah petunjuk pertama. Kami menemukan catatan lama dari mendiang istri beliau, yang menulis bahwa cucunya, anak dari putra sulungnya,
akan memiliki kalung seperti itu. Kalung itu adalah simbol keluarga mereka, warisan turun-temurun. Dan hanya satu yang dibuat untuk bayi laki-laki dari garis utama. Aku terdiam. Dadaku seperti dihantam gelombang besar. Kalung yang selama ini kuanggap benda usang tak berharga, ternyata menyimpan kunci tentang siapa aku sebenarnya. Bu Rika tampak tak percaya. Pak, jangan main-main. Awan ini, anak panti. Dari bayi sudah di sini. Kami nggak tahu siapa yang ninggalin. Kami cuma temukan dia di dalam kardus, dibungkus kain. Itu pun hampir dibuang tukang sampah. Tapi Pak Yusuf hanya tersenyum tipis. Itulah takdir, Bu. Justru dari tempat yang paling tersembunyi, kadang ditemukan berlian yang selama ini hilang. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi semuanya terasa terlalu cepat. Duniaku yang semula kecil dan tenang kini berguncang. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kini dibilang pewaris seorang miliarder? Rasanya mustahil. Namun, di balik rasa tak percaya itu, ada suara kecil dalam diriku. Suara yang selama ini diam, kini berbisik lembut. Mungkin inilah jawaban dari doamu selama ini. Doa-doa lirih saat duduk sendiri di bangku belakang panti. Saat aku memohon pada Allah agar menunjukkan jalan hidupku. Pak Yusuf menatapku dalam, lalu berkata pelan. Awan, jika kamu bersedia, besok aku akan mengajakmu ke rumah Tuan Arsyad. Dia ingin menemuimu. Tidak ada paksaan. Tapi dia sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Aku menelan ludah. Pandanganku terlempar ke arah jendela. Matahari hampir tenggelam. Tapi hatiku justru mulai diterangi oleh cahaya yang asing. Cahaya harapan, yang selama ini kupikir sudah mati. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin aku bukan lagi sekadar anak panti biasa. Malam sebelum keberangkatan, aku tidak bisa tidur. Kalung tua di leherku terasa lebih berat dari biasanya. Seolah menyadari bahwa besok, ia akan membawa pemiliknya menembus pintu dunia yang sama sekali asing. Suara jangkrik bersahutan di luar jendela panti. Tapi di dalam dada, hanya ada satu suara yang berulang-ulang memukul hati. Benarkah aku ini cucu seorang miliarder? Atau hanya pion dari permainan yang belum ku mengerti? Pagi itu, langit mendung, seolah ikut menyimpan rahasia yang akan segera terbuka. Aku hanya membawa satu tas kecil berisi pakaian lusuh, beberapa buku tulis bekas, dan tentu saja, kalung warisan itu yang tetap kukalungkan di leher. Mobil hitam yang sama menjemputku di depan panti. Bu Rika menatapku lama dari beranda. Matanya tampak berkaca-kaca, meski bibirnya tetap terkatup rapat. Ia bukan orang yang pandai mengungkap perasaan. Tapi aku tahu, di balik sikap kerasnya, ia menyimpan harapan agar aku benar-benar menemukan hidup yang layak. Perjalanan menuju rumah Tuan Arsyad memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang jalan, aku tak banyak bicara. Pak Yusuf hanya sesekali bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku hanya menjawab dengan anggukan. Tapi sebenarnya, aku tidak baik-baik saja. Dadaku sesak, pikiranku bercabang-cabang. Mobil itu akhirnya berbelok ke jalan bercabang yang dipenuhi pohon cemara tinggi, seperti gerbang menuju dunia lain. Di ujung jalan, tampaklah sebuah gerbang besi besar dengan lambang bintang bersudut 8, sama seperti liontin kalungku. Saat gerbang terbuka perlahan, kulihat bentangan halaman rumput luas, air mancur menjulang di tengah, dan bangunan megah berarsitektur kolonial berdiri kokoh di tengahnya. Itu bukan rumah, itu istana. Langkahku terasa ringan dan berat sekaligus ketika keluar dari mobil. Halaman itu terlalu sepi. Tak ada suara anak-anak, tak ada canda tawa. Hanya keheningan yang menggantung, dan tatapan mata dari para pekerja rumah yang menunduk tanpa senyum. Semuanya terasa dingin. Selamat datang di kediaman Tuan Arsyad, kata Pak Yusuf. Aku mencoba tersenyum, tapi sulit. Rumah ini besar, tapi tidak hangat. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Entah apa. Tapi sejak kakiku menginjak marmer putih di depan pintu, aku tahu, aku sedang memasuki tempat yang menyimpan lebih dari sekadar kekayaan. Di ruang utama, dindingnya dipenuhi lukisan tua dan foto-foto keluarga. Aroma ruangan seperti kayu tua dan parfum mahal.
Di tengah ruangan berdiri seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan sorot mata tajam. Ia mengenakan gaun mewah warna biru gelap dan menyilangkan tangan di depan dada. "Kamu, Awan?" tanyanya datar. Aku mengangguk. Dia menyipitkan mata, lalu menggeleng pelan. "Kamu terlalu kurus untuk jadi cucu keluarga Arsyad. Seperti anak jalanan." Ucapan itu menghantam batinku. Tapi aku sudah terbiasa diremehkan. Aku menunduk, mencoba tetap sopan meski hatiku panas. "Beliau Bu Ratna," bisik Pak Yusuf di sampingku. "Keponakan Tuan Arsyad. Sudah lama tinggal di sini." Bu Ratna menatapku seolah aku gangguan, bukan tamu. Tapi sebelum ia sempat berkata lebih jauh, seorang pelayan muncul dari dalam dan memberi isyarat pada Pak Yusuf. "Tuan Arsyad ingin bertemu di ruang pribadi." Aku dibawa melewati lorong panjang yang sunyi. Dindingnya dihiasi cermin-cermin besar, tapi pantulan wajahku terlihat kecil dan asing di antara semua kemewahan ini. Ruang yang kutuju berada di sayap paling sunyi dari rumah besar itu. Di depan pintunya, dua pengawal berdiri. Aku sempat merasa ragu, ingin kembali ke panti, ke suara tangis bayi dan canda adik-adik panti yang jauh lebih manusiawi. Pintu terbuka pelan. Di dalam ruangan, duduklah seorang pria tua dengan rambut memutih dan tubuh yang tampak rapuh. Ia duduk di kursi roda, mengenakan selimut tebal dan sorot matanya kabur, namun hidup. Saat aku masuk, ia menoleh perlahan. Tangannya gemetar saat menunjuk kalungku. "Itu, milik anakku," bisiknya lirih. Aku terpaku. Hatiku berdegup sangat kencang. Suara lelaki tua itu seakan membangunkan sesuatu yang lama tertidur dalam jiwaku. Ia mengulurkan tangan. Aku maju perlahan, lalu menggenggam tangannya yang dingin. Air matanya menetes. "Wajahmu, seperti ibumu," gumamnya. "Astaga, aku pikir aku akan mati tanpa pernah melihatmu." Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi saat itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya hidupku, tapi isi rumah ini. Di luar ruangan itu, terdengar langkah kaki cepat. Suara bisik-bisik, aura kegelisahan. Dan dari sudut ruang yang temaram, aku sempat menangkap tatapan Bu Ratna. Tajam, menusuk, penuh kemarahan. Dan aku sadar, kedatanganku ke rumah ini bukan hanya membawa harapan, tapi juga ancaman bagi mereka yang sudah terlalu lama nyaman dalam kebohongan. Sejak pertemuan pertamaku dengan lelaki tua yang kusebut kakek itu, hidupku tidak lagi tenang. Meski ia tampak lemah dan sakit-sakitan, tatapan matanya selalu penuh makna ketika memandangku. Seolah ia menyimpan segudang kenangan dan penyesalan yang tidak bisa ia ucapkan sekaligus. Setiap kali aku masuk ruangannya, ia hanya tersenyum, menggenggam tanganku, dan berbisik pelan. "Maafkan kakek, nak. Kakek datang terlambat." Namun, di luar ruangan itu, dunia berbeda. Rumah besar ini terasa seperti ladang ranjau. Setiap langkahku diawasi. Setiap tatapan para pelayan terasa kaku. Dan Bu Ratna sejak awal, dia tak pernah menyembunyikan rasa bencinya padaku. Di matanya, aku hanyalah pengganggu yang muncul tiba-tiba dan mengancam kenyamanan hidup yang telah lama ia nikmati. Aku diberi kamar di lantai 2. Ujung lorong paling belakang. Kamar itu luas, terlalu besar untuk anak panti sepertiku. Dindingnya dipenuhi rak buku tua dan potret-potret keluarga. Tapi justru dari situ, teka-teki masa laluku mulai menunjukkan bentuknya. Suatu malam, saat aku tak bisa tidur, aku bangkit dari ranjang dan menyalakan lampu meja. Tiba-tiba mataku tertumbuk pada satu bingkai foto tua di pojok lemari kaca. Potret itu sedikit tertutup debu, seolah disengaja agar tak mudah terlihat. Aku menghapus permukaannya dengan ujung bajuku, dan saat itu juga, jantungku seperti berhenti berdetak. Dalam foto itu, tampak seorang wanita muda berwajah lembut dengan senyum hangat. Rambutnya hitam panjang tergerai, dan di lehernya tergantung kalung berbentuk bintang bersudut 8, persis seperti milikku. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Di pangkuannya, ada bayi mungil yang memegang ujung kalung itu, dan wajah bayi itu sangat mirip denganku. Tanganku gemetar. Mataku berkaca-kaca.
Siapa wanita ini? Kenapa fotonya ada di sini tapi disembunyikan? Keesokan paginya, dengan foto itu di tangan, aku memberanikan diri masuk ruang kerja Pak Yusuf. Ia tampak terkejut saat melihatku membawa bingkai tersebut. Ia menyuruhku duduk, lalu menatapku lama sebelum berkata lirih. Kamu menemukan dia? Siapa dia, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Yusuf menarik napas panjang, lalu membuka map dokumen di meja. Ia mengeluarkan selembar kertas usang berisi tulisan tangan, yang kemudian diletakkan di samping foto. Namanya adalah Larasati Arsyad, anak perempuan satu-satunya dari Tuan Arsyad. Dan dia adalah ibumu. Aku tidak bisa berkata-kata. Dunia di sekelilingku seakan membeku. Ibuku? Wanita di foto itu? Yang selama ini hanya bisa kubayangkan saat malam tiba? Kenapa semua orang menyembunyikannya dariku? Tanyaku setengah berteriak. Pak Yusuf terlihat ragu, namun akhirnya ia berkata jujur. Karena kisah Larasati, penuh luka. Dia jatuh cinta pada pria miskin dari kalangan biasa, seseorang yang tidak direstui oleh keluarga. Ketika kehamilannya diketahui, terjadi pertengkaran hebat di rumah ini. Tuan Arsyad saat itu marah besar, bahkan mengusir Larasati dari rumah. Mataku panas, nafasku berat. Dia hidup mandiri setelah diusir. Tapi setelah kamu lahir, Larasati mengirimkan surat pada ayahnya, berharap dimaafkan. Namun, sebelum surat itu sampai, ia mengalami kecelakaan tragis dan meninggal. Kamu yang masih bayi saat itu diserahkan pada seseorang yang kemudian membawa kamu ke panti. Lidahku keluh. Rasanya seperti mendengar cerita dari dunia lain. Tapi setiap kata Pak Yusuf terasa menusuk hati. Jadi selama ini, aku bukan benar-benar dibuang? Ibuku, berjuang sampai akhir? Kenapa kakek tak pernah mencariku lebih awal? Tanyaku. Pak Yusuf menunduk. Setelah kematian Larasati, Tuan Arsyad terpukul berat. Ia menutup diri, bahkan keluarganya menyembunyikan kabar tentang keberadaanmu. Mereka tidak ingin kamu kembali. Dan di saat itulah, semuanya mulai masuk akal. Sikap Bu Ratna, tatapan sinis dari para pelayan. Diam-diam mereka ingin aku tetap hilang. Karena jika aku muncul, status pewaris mereka terguncang. Sore itu, aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Aku duduk di lantai, menatap foto ibu kandungku yang kini kutempel di dinding. Rasanya perih, tapi juga hangat. Setidaknya, aku tahu aku lahir dari cinta. Cinta yang dilarang, ditolak, tapi nyata. Malamnya, aku kembali menemui kakek. Ia tampak lebih lemah dari kemarin. Tapi saat kulihat foto itu, matanya membasah. Larasati, anakku, maafkan ayah. Katanya pelan. Aku menggenggam tangannya. Kita tidak bisa memutar waktu, Kek. Tapi aku di sini. Aku datang, dan aku ingin tahu semuanya. Aku ingin tahu kebenaran. Kakek mengangguk perlahan. Kalau begitu, kamu harus hati-hati, Nak. Tidak semua orang di rumah ini ingin kamu tahu masa lalu. Di saat itulah, suara ketukan keras terdengar di pintu. Pak Yusuf membuka sedikit, lalu berbisik dengan wajah cemas. Maaf, Tuan. Ada masalah. Dokumen warisan Tuan hilang dari brankas. Aku dan kakek saling berpandangan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa perjuanganku baru saja dimulai. Kabar bahwa dokumen warisan hilang dari brankas membuat rumah itu semakin mencekam. Tidak ada yang bicara terang-terangan, tapi suasana dipenuhi bisik-bisik. Para pelayan menjadi lebih kaku dari sebelumnya. Mata-mata curiga mengikuti setiap langkahku. Bahkan makan malam pun disajikan dalam keheningan yang menusuk. Seperti semua orang sedang menunggu sesuatu pecah. Kakek memilih untuk tetap di kamarnya. Ia tampak lebih murung. Nafasnya berat. Matanya sering kosong menatap dinding. Seolah di dalam pikirannya ada kenangan-kenangan yang ingin ia hapus, tapi tak bisa. Pak Yusuf mencoba menyelidiki hilangnya dokumen itu secara diam-diam. Namun ia sendiri mulai merasa diawasi. Kita harus hati-hati.
Katanya padaku di salah satu percakapan singkat kami. Seseorang di rumah ini tidak ingin kamu menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan jawabannya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Angin mengetuk-ngetuk kaca jendela kamar. Aku duduk di lantai, menatap liontin kalung yang tergantung di leherku. Jari-jariku tanpa sadar memutar-mutar logamnya. Dan entah bagaimana, saat kutekan bagian tengahnya dengan ujung kuku, terdengar bunyi klik kecil. Liontin itu membuka. Di dalamnya, ada sepotong kertas kecil yang terlipat rapi. Jantungku berdegup keras. Tanganku gemetar membuka lipatan itu. Isinya hanya satu kalimat. Ruang kebenaran di balik lukisan mata tiga. Aku mengulang kalimat itu berkali-kali dalam kepala. Ruang kebenaran? Apa maksudnya? Aku menatap sekeliling kamar, lalu teringat satu lorong di lantai bawah yang penuh lukisan-lukisan besar. Salah satunya bergambar wajah seorang pria dengan 3 mata di dahinya. Lukisan yang dulu sempat membuatku merinding saat pertama kali melihatnya. Tanpa pikir panjang, aku menyambar jaket tipis dan menyelinap keluar kamar. Lorong itu gelap. Hanya cahaya remang dari lampu dinding yang menemani langkahku. Hujan di luar semakin deras, dan petir sesekali menyambar, menerangi dinding dengan bayangan menyeramkan. Aku berdiri di depan lukisan itu, lukisan mata tiga. Tanganku menyentuh permukaannya. Tidak ada yang aneh. Tapi saat ku ketuk bagian bingkai bawahnya, terdengar suara kosong, dan samar, ada aliran udara dari baliknya. Dengan penuh hati-hati, kutekan sisi kiri lukisan, dan tiba-tiba, lukisan itu bergerak, membuka jalan ke sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik dinding. Pintu itu berat, tapi berhasil kubuka dengan dorongan penuh. Di dalamnya gelap gulita, hanya bau lembab dan dingin yang menyambut. Aku mengaktifkan senter dari ponsel dan mulai menuruni tangga sempit berbatu yang menurun tajam. Langkah demi langkah terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Di dasar tangga, aku sampai di lorong sempit dan panjang, dengan dinding batu dan langit-langit rendah. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan kecil dengan pintu besi yang setengah terbuka. Dari celah pintu, aku mendengar suara batuk berat. Aku mendekat perlahan, menahan napas. Di balik pintu, aku melihat seorang pria tua kurus, berjanggut panjang, duduk di atas lantai beralaskan jerami tipis, dengan rantai yang mengikat kakinya ke dinding. Aku membeku. Pria itu mengangkat kepalanya perlahan, dan saat matanya bertemu mataku, ia tertegun. Lalu air mata menggenang di pelupuknya. "Larasati," bisiknya lirih. Tapi saat ia melihat lebih jelas, ia menggeleng. "Bukan, tapi wajahmu." Aku maju perlahan. "Siapa? Siapa Anda?" Ia tertawa pelan. Suara tawanya getir dan patah. "Aku adalah Arsyad." Dunia berhenti berputar. "Aku kakekmu, yang sesungguhnya." Aku mundur setapak. Tubuhku gemetar. Tapi, aku baru saja bertemu kakek. Dia di atas, di kamarnya. Pria itu menggeleng, lalu menangis seperti anak kecil. "Itu saudara tiriku. Namanya Arman. Dia merebut semuanya dariku. Saat aku menolak menjual perusahaan keluarga, dia menyekapku, di sini, selama 20 tahun. Aku merasa lemas. Suara petir di luar tak seberapa dibandingkan guncangan di dalam diriku. Jadi pria tua yang selama ini kupanggil kakek, bukanlah Arsyad yang asli? Aku pernah menggendong ibumu waktu bayi. Aku yang memberinya kalung itu. Aku tahu kalung itu akan membawamu ke sini suatu hari nanti. Suara lelaki itu bergetar. Mataku berkaca-kaca. Kalung yang selama ini kusebut sebagai satu-satunya peninggalan dari orang tua, ternyata menyimpan jalan menuju kebenaran yang jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas. Aku panik. Pria tua itu menarik lenganku pelan. "Kamu harus pergi. Jangan biarkan mereka tahu kamu sudah tahu tentangku." "Tapi, aku harus keluarkan kakek dari sini." Dia tersenyum getir. "Belum saatnya, Nak. Mereka masih terlalu kuat. Tapi kamu
kamu masih bisa selamat. Dan saat waktunya tiba, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku menggenggam tangannya erat. Saya janji, Kek, saya akan kembali. Ia menatapku dengan mata yang basah, lalu menunduk pelan, menyembunyikan tangisnya dalam gelap. Aku berlari kembali ke tangga dengan napas tersengal. Menutup kembali pintu rahasia, menyembunyikan semua jejak, dan kembali ke kamarku dengan dada bergemuruh. Dan saat ku tatap langit malam dari jendela, aku tahu, perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Sejak malam itu, napasku tak pernah lagi terasa lega. Seolah dada ini selalu ditekan oleh rahasia yang terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Aku masih harus berpura-pura seperti biasa, bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam kepalaku, wajah lelaki tua yang terkurung di balik jeruji besi itu terus menghantuiku. Wajah asli dari seorang kakek yang selama ini dianggap telah tiada. Pagi harinya, aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Sarapan di meja panjang ruang makan yang dingin itu kembali menjadi medan ujian. Bu Ratna duduk di ujung meja dengan wajah angkuhnya. Ia menyendok bubur dengan perlahan, lalu melirikku tajam. "Kamu mulai nyaman ya di sini, Awan?" tanyanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. "Saya hanya berusaha menyesuaikan, Bu." Ia tertawa sinis. Menyesuaikan, atau sedang menunggu saat yang tepat untuk merebut semuanya? Aku menunduk. Hatiku berkecamuk. Kata-katanya terlalu tepat menyentuh luka yang sedang kututupi. Sejak berita tentang dokumen warisan yang hilang, Bu Ratna dan keluarganya semakin sering berkumpul diam-diam di ruang kerja. Aku beberapa kali melihat mereka berbisik-bisik, lalu terdiam saat menyadari kehadiranku. Sekilas pandang yang mereka lemparkan ke arahku bukan lagi sekadar curiga, tapi ancaman. Namun yang lebih menyiksa adalah harus bertatap muka dengan kakek palsu setiap sore. Arman, pria yang selama ini berakting sebagai Tuan Arsyad, kini tampak lebih hati-hati. Setiap obrolan denganku ia akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan samar seperti, "Kamu semalam kemana saja?" Atau, "Kamu tidur nyenyak, kan?" Aku tahu, mereka mulai mencium perubahan dalam sikapku. Dan aku tidak bisa terus seperti ini. Tapi jika aku salah langkah, lelaki tua yang terkurung itu mungkin tak akan pernah selamat. Satu-satunya tempatku mencurahkan perasaan hanyalah ruang pribadi Pak Yusuf. Dialah satu-satunya orang yang kutemui secara diam-diam untuk menceritakan semuanya. Tentang liontin yang bisa dibuka, kalimat misterius, lukisan mata tiga, dan ruang rahasia di bawah tanah. Pak Yusuf terdiam lama setelah mendengar semua ceritaku. Tangannya yang biasanya tenang kini mengepal di atas meja. Jadi, Tuan Arsyad yang asli masih hidup, dan disekap oleh saudaranya sendiri. Astagfirullah. Aku mengangguk pelan. Kita harus menyelamatkannya, Pak. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Pak Yusuf menatapku dalam. Kita tidak bisa gegabah, Wan. Keluarga ini terlalu kuat. Jika mereka tahu kamu sudah tahu, bisa-bisa nyawa kamu juga jadi target. Aku mengepalkan tangan. Kalau kita diam terus, mereka akan terus menguasai semua, dan aku akan jadi bagian dari kebohongan itu. Pak Yusuf berdiri dari kursinya, berjalan mondar-mandir di depan jendela, lalu berkata, "Aku akan cari cara. Tapi kamu harus tetap bertahan. Jangan berubah. Jangan tampakkan apapun. Kita akan kumpulkan bukti, satu demi satu." Hari-hari selanjutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Aku harus tetap akrab dengan orang-orang yang sebenarnya ingin menyingkirkanku. Setiap ucapan, setiap gerak, harus dikendalikan. Bahkan saat aku ingin menangis di malam hari, aku hanya bisa memeluk bantal dan menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Namun, rasa sakit itu justru menguatkanku. Sampai pada suatu siang, saat aku sedang membaca buku tua di perpustakaan rumah, aku menemukan catatan kecil terselip di sela halaman. Tulisan tangan di kertas itu tampak terburu-buru. "Berhati-hatilah pada orang yang membawamu ke sini. Dia bukan orang yang kamu kira." Darahku berdesir. Siapa yang menulis ini? Dan siapa orang yang dimaksud?
Aku mencoba mengingat-ingat. Yang membawaku ke sini pertama kali adalah Pak Yusuf. Tapi, tidak mungkin. Pak Yusuf satu-satunya yang percaya padaku. Dia bahkan ikut mencari bukti. Atau, benarkah? Rasa percaya yang mulai tumbuh kini diguncang. Aku tidak bisa memastikan apapun lagi. Di rumah ini, semuanya bisa menjadi topeng. Bahkan wajah yang paling ramah bisa saja menyembunyikan niat yang paling kejam. Saat itu juga aku menyadari, perjuanganku bukan hanya soal membuktikan siapa aku, atau membebaskan kakek kandungku, tapi juga bertahan dari permainan licik yang sudah berlangsung jauh sebelum aku lahir. Dan ketika malam kembali turun, aku berdiri di depan jendela, menatap langit yang pekat. Angin malam membawa bisikan halus, seolah mengingatkanku. Kamu tidak bisa percaya siapapun, awan, bahkan bayanganmu sendiri. Sejak kutemukan catatan misterius di antara halaman buku tua itu, dunia sekelilingku berubah. Aku tidak lagi bisa tidur tenang. Setiap senyum yang kuterima tampak seperti kedok. Setiap sentuhan perhatian terasa seperti jerat. Berhati-hatilah pada orang yang membawamu ke sini. Kalimat itu seperti hantu yang terus mengikuti langkahku. Kalimat itu menusuk terlalu dalam, karena hanya satu orang yang membawaku ke rumah ini, Pak Yusuf. Aku ingin percaya padanya. Ia satu-satunya yang mendengarkan ceritaku, yang membantu mencari kebenaran. Tapi setelah ku tahu bahwa semua ini adalah permainan warisan bernilai triliunan rupiah, aku tak bisa sembarang percaya. Apalagi sejak kakekku yang asli, yang seharusnya berada di atas singgasana keluarga, ternyata justru disekap seperti tawanan. Jika mereka bisa menjatuhkan darah daging sendiri, apa jaminannya aku aman? Hari itu, Bu Ratna mengundang beberapa anggota keluarga besar untuk pertemuan mendesak. Aku tidak diundang, tapi aku menguping dari balik dinding ruang makan yang bersebelahan dengan ruang kerja. Suara-suara mereka tajam. Tak ada kasih sayang dalam percakapan itu. Hanya angka, saham, dan bagaimana anak panti ini bisa mengacaukan segalanya. Aku bilang sejak awal, jangan izinkan anak itu masuk rumah ini. Suara Bu Ratna meledak. Kalau ternyata dia memang cucu Larasati, kita bisa kehilangan segalanya. Seluruh kepemilikan atas yayasan, tanah, aset perusahaan semua bisa jatuh ke tangan dia. Dia harus pergi sebelum semuanya terlambat. Hening sejenak, lalu suara pria lain berkata, bagaimana kalau kita ulang skenario yang dulu? Yang seperti dilakukan pada Larasati? Ya, tak perlu mengotori tangan. Cukup jatuhkan nama baiknya. Biarkan publik yang mengusir dia. Darahku berdesir. Tubuhku membeku. Mereka merencanakan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pada ibuku. Membunuh secara diam-diam, bukan dengan pisau, tapi dengan fitnah, skandal, dan tipu daya. Perlahan, hancur tanpa bisa melawan. Aku mundur perlahan, kembali ke kamarku, menutup pintu dan mengunci diri. Aku terduduk di lantai, menggenggam kalung di leherku erat-erat. Kalung itu kini bukan sekadar kenangan. Ia adalah pelindung. Saksi bisu bahwa darah Larasati masih mengalir dalam diriku. Aku tahu aku tidak boleh mundur. Malamnya, aku menuliskan semua yang kutahu dalam sebuah buku catatan kecil, lalu menyembunyikannya di bawah rak kayu tua dekat tempat tidur. Jika suatu hari aku menghilang, setidaknya dunia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga mulai memperhatikan lebih detail pergerakan orang-orang di rumah. Siapa yang sering ke ruang kerja? Siapa yang masuk ke brankas? Siapa yang terlalu sering bicara dengan Pak Yusuf secara pribadi? Dan semakin lama, bayang-bayang pengkhianatan makin kuat. Sampai suatu malam, ketika aku mendapati pintu ruang kerja Pak Yusuf sedikit terbuka. Tak ada suara. Hanya lampu kecil menyala di sudut meja. Aku mendekat, dan di sanalah kulihat. Pak Yusuf sedang berbicara melalui sambungan telepon. Tuan Arman sudah makin tidak sabar. Anak itu sudah terlalu banyak tahu. Kita harus percepat langkah. Aku menahan napas. Kakiku bergetar. Jadi, catatan itu benar. Pak Yusuf menutup telepon. Wajahnya dingin.
Tidak seperti pria hangat yang dulu membelaku di ruang makan. Tidak seperti sahabat yang mendengarkan tangisku di ruang kerja. Aku mundur perlahan, kembali ke kamarku tanpa suara. Malam itu aku tidak menangis. Tidak panik. Tidak histeris. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Aku menatap langit-langit dan berbisik lirih. Ya Allah, kalau benar semua ini ujian, kuatkan aku. Kalau memang aku harus sendiri dalam perang ini, jangan biarkan aku kehilangan akal. Tunjukkan siapa yang benar. Lindungi mereka yang lemah. Dan bimbing langkahku agar tidak membalas dengan cara yang salah. Keesokan harinya, Pak Yusuf datang ke kamarku dengan wajah ramah seperti biasa. Tapi aku tahu, senyum itu palsu. Ia menyuruhku bersiap karena hari ini akan ada rapat keluarga besar. Rapat yang katanya akan menentukan masa depanku. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku bersumpah. Jika mereka pikir aku hanya bocah panti yang bisa dikendalikan, mereka salah. Aku bukan hanya anak dari Larasati. Aku adalah warisan dari kebenaran yang mereka kubur hidup-hidup. Dan aku akan mengungkap semuanya, dengan atau tanpa bantuan siapapun. Ruang keluarga besar hari itu terasa lebih seperti ruang sidang. Meja panjang dipenuhi wajah-wajah yang pernah menyambutku dengan senyum basa-basi, kini menatapku dengan mata dingin, curiga, bahkan penuh kebencian yang tak lagi mereka tutupi. Di ujung meja duduk Tuan Arsyad, yang kini kutahu bukan siapa-siapa selain Arman, saudara dari kakek kandungku yang sebenarnya. Aku duduk di sisi kanan, sendirian. Tidak ada satupun yang duduk di sampingku. Seperti biasa, Bu Ratna menjadi juru bicara. Suaranya tegas. Nada bicaranya menusuk. Anak ini datang tanpa bukti sah. Hanya modal kalung dan cerita samar yang bahkan tak bisa diverifikasi. Kita tidak bisa mempertaruhkan reputasi keluarga Arsyad hanya karena emosi sesaat. Beberapa orang mengangguk. Sebagian lainnya hanya diam. Namun tatapan mereka cukup jelas. Aku adalah gangguan, bukan bagian dari keluarga. Arman, si kakek palsu, menunduk pelan, lalu berdehem. Saya ingin melihat hasil tes DNA dulu, sebelum menentukan apapun. Kita semua tentu ingin yang terbaik. Tapi kita juga tidak bisa gegabah. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Mereka memainkan waktu. Mereka tahu DNA akan membongkar segalanya. Tapi mereka juga tahu, mereka tak akan membiarkan hasil itu keluar hidup-hidup. Rapat itu selesai tanpa keputusan. Tapi semuanya sudah jelas. Aku akan disingkirkan. Hanya soal waktu dan metode. Malamnya, aku kembali ke kamar dengan kepala tertunduk. Namun di dalam hati, aku semakin yakin, aku tidak bisa mengandalkan siapapun. Termasuk Pak Yusuf yang kini tak lagi kutemui sejak kudengar sendiri pengkhianatannya. Aku menyalakan lampu kecil meja dan membuka catatan rahasia yang kusembunyikan. Kertas-kertas itu kini dipenuhi peta rumah, jalur-jalur rahasia, dan catatan waktu siapa masuk kemana. Semuanya kutulis diam-diam sejak malam kutemukan kakekku yang asli. Aku tahu, satu-satunya cara memenangkan ini adalah membuka aib mereka di depan semua orang. Dan itu hanya bisa terjadi jika aku punya bukti. Esok harinya, aku mulai berpura-pura lebih akrab dengan Bu Ratna. Aku menyapanya dengan sopan, memuji makanannya, bahkan menawari membawakan teh ke ruangannya. Awalnya dia mencibir, tapi lama-lama ia mulai meremehkanku. Di pikirannya, aku hanyalah bocah panti yang ingin mencari perhatian. Tapi justru itulah celahku. Di salah satu sore, saat ia keluar terburu-buru, aku diam-diam menyelinap ke ruang kerjanya. Kuncinya sudah kuperoleh beberapa hari sebelumnya. Aku curi duplikatnya dari laci pantry saat pelayan tak melihat. Aku mencari-cari di meja, lemari, hingga di bawah rak buku. Tidak ada apapun, sampai kutemukan sebuah map berwarna merah tua tersembunyi di balik lukisan besar. Isinya fotokopi surat wasiat asli, lengkap dengan tanda tangan dan stempel notaris. Dan yang membuatku ingin berteriak, di lembar berikutnya ada laporan hasil DNA Larasati dan Arsyad, menyebut bahwa Larasati memang anak kandung tunggal dari Tuan Arsyad, dan bahwa ia memiliki anak bernama Awan, lahir 20 tahun lalu di rumah bersalin sederhana.
Tanganku gemetar. Tenggorokanku tercekat. Ini bukan hanya bukti, ini peluru. Tapi peluru ini juga bisa membunuhku kalau jatuh ke tangan mereka. Aku buru-buru memfoto semua dokumen itu, mengirimnya ke email rahasia yang kubuat seminggu lalu di warnet. Lalu dengan sangat hati-hati, kuletakkan semuanya seperti semula. Begitu keluar dari ruang kerja, napasku tercekat. Di ujung koridor berdiri Pak Yusuf. Dia menatapku tajam. Matanya seperti menyimpan dua sisi. Sisi lembut yang pernah memberiku harapan, dan sisi gelap yang baru ku tahu sekarang. Kamu dari ruang kerja Bu Ratna? Tanyanya datar. Aku tersenyum canggung. Enggak, Pak. Saya cuma nyari toilet. Tadi salah lorong. Ia hanya mengangguk kecil. Tapi aku tahu dia tidak percaya. Malam itu, aku kembali tidak bisa tidur. Suara detak jam di dinding seperti dentuman perang di kepala. Aku tahu, mereka pasti akan mulai bergerak. Dan benar saja, keesokan paginya, kamar milikku diacak-acak. Aku baru kembali dari taman saat melihat sprei terbuka, laci terbalik, dan bantal dijahit ulang dengan kasar. Seseorang mencoba mencari sesuatu. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah menyiapkan semuanya. Bukti-bukti ada di luar rumah ini. Tersimpan aman. Aku terduduk di lantai, menatap reruntuhan tempat tidurku yang sebelumnya menjadi satu-satunya tempat tenang. Tapi aku tidak menangis. Aku menengadahkan tangan, menutup mata, dan berbisik lirih. Ya Allah, ini rumahku. Aku tidak datang untuk mengambil, tapi untuk menegakkan yang seharusnya milik orang yang Engkau muliakan. Ibuku berjuang sendiri, disingkirkan oleh keluarganya sendiri. Tapi aku di sini sekarang, bukan untuk membalas, tapi untuk mengakhiri semua kebohongan ini. Tangisku akhirnya jatuh juga. Tapi bukan karena takut, bukan karena lemah. Aku menangis karena tahu, jalan yang kupilih ini bukan hanya panjang dan berat, tapi mungkin berbahaya. Namun aku tidak akan mundur. Karena kebenaran yang disembunyikan hanya akan tumbuh menjadi luka. Dan aku adalah luka yang tumbuh menjadi perlawanan. Pagi itu, langit tampak lebih muram dari biasanya. Angin berembus tajam menembus celah jendela, seolah menyampaikan firasat buruk. Tapi aku sudah siap. Semalam aku tak tidur sedikit pun. Mataku sembab, bukan karena menangis, tapi karena memandangi layar ponsel kecil berjam-jam, menunggu email dari seseorang yang kutitipi semua bukti, hasil DNA, salinan surat wasiat asli, dan foto ruang bawah tanah tempat kakek kandungku disekap. Dan akhirnya balasan itu datang. Sudah saya siapkan. Waktu dan tempat sesuai rencana. Siap. Aku menatap pesan itu lama, sebelum akhirnya menjawab. Siap. Bismillah. Tengah hari, seluruh keluarga besar dikumpulkan di aula utama. Alasannya, pembacaan warisan lanjutan. Namun tak ada yang tahu, acara hari ini akan menjadi medan pengadilan yang sebenarnya. Arman duduk di kursi khusus dengan sorot mata penuh kepuasan. Di sebelahnya, Pak Yusuf berdiri membawa map dokumen. Di sisi kanan, duduk Bu Ratna dan dua anaknya yang tampak angkuh dengan jas dan gaun mahal. Dan di seberang mereka semua, aku, sendirian. Tapi hari ini, aku tidak gentar. Pak Yusuf membuka pertemuan dengan suara formal. Sesuai permintaan Tuan Arsyad, hari ini akan dibacakan kembali isi wasiat, ditambah dengan dokumen baru yang disebut sebagai tambahan keputusan final. Keputusan final. Bu Ratna menyipitkan mata. Apa maksudnya itu? Tidak pernah ada tambahan. Pak Yusuf tersenyum tipis. Namun senyum itu lebih seperti kedok. Itu sebabnya kita kumpul di sini. Agar semuanya mendengar langsung. Namun sebelum ia lanjut, aku berdiri. Suaraku tenang, meski di dalam dadaku badai berkecamuk. Maaf, sebelum warisan dibacakan, saya minta izin untuk menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan dari semua orang. Ruangan menjadi senyap. Arman menatapku tajam. Pak Yusuf sempat ingin menyela. Tapi aku lebih cepat. Dengan tangan yang mantap, aku mengeluarkan proyektor mini dari ransel kecilku. Kuletakkan di atas meja.
Kuhubungkan ke ponsel. Layar putih ditarik dari sisi ruangan. Dan saat proyektor menyala, tayangan pertama pun muncul. Foto-foto ruang bawah tanah. Gambar pria tua yang dirantai. Salinan surat wasiat asli. Hasil tes DNA. Semua terpampang di depan wajah orang-orang yang selama ini hidup dari kebohongan. Teriakan kaget terdengar dari berbagai penjuru. Beberapa orang berdiri. Beberapa lainnya menutupi mulutnya. Bu Ratna pucat. Arman membeku. Dan Pak Yusuf menatap layar dengan wajah campur aduk antara keterkejutan dan kekalahan. "Apa ini?" teriak Arman, berdiri. Aku melangkah maju. "Itu adalah kakek saya. Arsyad yang asli. Bukan Anda. Bukan saudara Anda. Dia masih hidup. Tapi dikurung selama lebih dari 2 dekade demi warisan. Dan semua yang kalian bangun selama ini dibangun di atas dusta." Salah satu sepupu Bu Ratna berdiri. "Ini rekayasa. Kamu hanya anak panti." Aku mengangguk. Pelan. "Benar. Saya anak panti. Tapi saya juga anak dari Larasati Arsyad. Putri satu-satunya dari Tuan Arsyad. Dan saya datang bukan untuk uang, tapi untuk mengungkap kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan." Pak Yusuf akhirnya bersuara, tapi suaranya lemah, seperti orang yang sadar bahwa kartunya sudah habis. "Kami hanya mencoba menyelamatkan reputasi keluarga. Dengan mengubur orang hidup-hidup," bentakku. "Dengan mengusir darah daging sendiri? Dengan menuduh seorang wanita, ibuku, sebagai pembawa aib? Padahal satu-satunya aib di rumah ini adalah kalian yang tega menyiksa ayah sendiri demi warisan." Arman menggertakkan gigi. "Kamu tidak akan bisa buktikan apa-apa. Tidak akan ada yang percaya anak yatim sepertimu." Aku menatapnya, lalu mengangkat ponsel. Sudah ada rekaman pengakuan dari Tuan Arsyad yang asli. Sudah dikirim ke notaris, ke media, dan ke kantor polisi. Jika aku menghilang, semuanya akan dipublikasikan. Semua wajah berubah tegang. Saat itu juga, terdengar bunyi dering ponsel dari salah satu pelayan. Ia menerima panggilan, lalu menghampiri Pak Yusuf dengan wajah panik. "Polisi dalam perjalanan ke sini, Pak. Katanya ada laporan dari jurnalis tentang penyekapan manusia." Pak Yusuf terduduk. Arman menggenggam kursinya. Bu Ratna gemetar. Sedangkan aku berdiri tegak. Tanganku dingin. Kakiku lemas. Tapi hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Setelah sekian lama bertanya siapa diriku, menahan hinaan, menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk usiaku, akhirnya, kebenaran menemukan jalannya sendiri. Aku menatap wajah-wajah yang dulu meremehkanku, sekarang panik kehilangan semuanya. Dan aku tahu ini belum akhir. Masih ada satu tugas terakhir yang harus kutuntaskan. Sirine polisi terdengar mendekat. Arman berdiri gemetar di pojok aula. Pak Yusuf hanya bisa tertunduk, menutup wajah dengan telapak tangannya. Bu Ratna, yang sejak awal paling vokal menolakku, kini terduduk lunglai, seperti pohon tua yang akhirnya patah diterpa angin kebenaran. Beberapa polisi berseragam masuk dengan langkah cepat, diikuti 2 penyidik dan 1 dokter. Tanpa banyak bicara, mereka segera menanyakan arah menuju ruang bawah tanah. Aku sendiri yang memandu mereka ke lukisan besar bergambar mata 3. Di balik lukisan itu, seperti yang dulu kulalui dengan jantung berdegup, kutekan mekanisme rahasianya, dan terbukalah jalur menuju lorong gelap tempat kakekku dikurung selama 2 dekade. Suasana di bawah sana lembab dan dingin. Lampu senter dari para petugas menari di dinding batu, menciptakan bayangan yang tampak seperti sosok-sosok masa lalu yang akhirnya bersuara. Saat pintu besi tua itu terbuka, kakek duduk di pojok ruangan, tubuhnya menggigil, matanya setengah kosong. Tapi begitu ia melihatku, dan cahaya terang menyinari wajahnya, air matanya menetes. "Awan, kamu kembali." Aku berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya yang kurus dan dingin. "Aku janji, Kek, aku nggak akan biarkan kakek terus disakiti." Dokter segera memeriksa kondisi fisiknya. Seorang polisi membantu melepaskan rantai dari kaki kakek yang sudah berkarat.
Saat rantai itu terlepas, aku merasa seolah beban yang menjerat hidupku juga ikut luruh. Kami naik perlahan ke atas, tangga demi tangga, dengan kakek ditopang 2 orang. Ia lemah, tapi matanya hidup kembali. Ketika kami keluar dari balik dinding rahasia, ruangan utama penuh dengan keheningan tegang. Semua keluarga besar yang tadi bersorak menuntut warisan kini membisu, menunduk seperti pencuri yang tertangkap saat fajar. Dan ketika kakek berdiri di tengah aula dengan tubuh renta tapi suara yang masih tegas, ia menatap mereka semua satu persatu. "Aku, bukan hantu yang kalian kira sudah mati," katanya lirih. "Aku adalah Arsyad. Lelaki tua yang kalian buang karena terlalu jujur untuk ikut korupsi kalian." Bu Ratna mencoba menyela, namun kakek mengangkat tangan. "Kamu, keponakanku. Dulu kecilmu kuangkat. Tapi sejak kamu mulai menghitung semua dalam bentuk saham dan properti, kamu kehilangan akal. Dan kamu, Arman saudaraku darah dagingku. Kenapa kamu kurung aku seperti binatang?" Arman tak menjawab. Polisi menggiringnya tanpa perlawanan. Kakek menatapku, lalu mengangguk pelan. "Awan cucuku, kamu datang bukan untuk mencari harta, tapi kebenaran. Dan hanya orang seperti itulah yang pantas menerima warisan keluarga ini." Tanganku mengepal. Semua mata kini mengarah padaku. Para notaris sudah menyiapkan dokumen baru. Pewaris sah keluarga Arsyad. Semuanya ada di sana, atas namaku. Namun, aku berdiri dan berkata dengan tenang, "Saya tidak akan ambil 1 rupiah pun dari warisan ini, Kek." Semua orang terkejut. Bahkan kakek menatapku bingung. Saya hanya ingin ibu mendapatkan keadilan, dan kakek hidup bebas seperti seharusnya. Tapi saya tidak ingin hidup dengan harta yang membuat keluarga ini saling menyakiti. Saya ingin hidup dengan cara saya. Dan saya ingin harta ini kembali ke tempat yang benar. Aku melangkah ke tengah aula dan melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. "Seluruh aset atas nama saya akan saya arahkan untuk membangun panti-panti asuhan di seluruh Indonesia. Saya dibesarkan tanpa ayah dan ibu. Tapi saya tahu, anak-anak yang tumbuh tanpa keluarga bisa jadi manusia hebat, kalau diberi kesempatan." Kakek meneteskan air mata. "Kamu seperti ibumu, Nak, bahkan lebih kuat." Aku memeluknya erat. Tangis yang selama ini kutahan akhirnya pecah. Tapi itu bukan tangis karena luka atau takut. Itu tangis kemenangan. Tangis karena akhirnya aku bisa memutus rantai kezaliman yang sudah terlalu lama mencekik keluargaku. Beberapa minggu setelah itu, rumah besar keluarga Arsyad dijual dan diubah menjadi yayasan. Aku menolak tinggal di sana. Aku memilih tinggal di sebuah rumah kecil sederhana di pinggir kota, dekat dengan panti asuhan tempat aku tumbuh. Kakek ikut denganku, bersama perawat khusus yang kini menjaganya setiap hari. Pak Yusuf divonis ringan setelah terbukti membantu menutupi penyekapan. Tapi dia sempat mengirimkan surat permintaan maaf, dan aku menerimanya. Karena aku tahu, orang-orang bisa berubah. Tapi kebenaran tak boleh pernah ditunda. Harta yang tadinya jadi rebutan kini dibagikan untuk mereka yang membutuhkan. Anak-anak yatim, kaum duafa, dan beasiswa untuk anak-anak dari desa kecil yang pernah kulalui saat masih mencari jati diri. Dan setiap kali aku duduk di teras rumah, memandangi langit senja bersama kakek di kursi roda, aku selalu mendengar kalimatnya yang sama, bergetar tapi penuh bangga. "Kamu bukan cuma cucuku, Wan, kamu adalah penjaga amanah keluarga ini." Di hari Jumat yang cerah, aku berdiri di halaman panti asuhan yang dulu menyambutku sebagai bayi tanpa nama. Kini aku kembali sebagai laki-laki yang memilih untuk memberi, bukan mengambil. Anak-anak kecil berlarian di bawah sinar matahari. Tawanya mengisi udara. Dan saat aku memandangi mereka, aku sadar, aku mungkin dilahirkan sebagai yatim, tapi takdir membawaku menjadi pelindung bagi ribuan anak lain yang bernasib serupa. Karena ketika hidup memberimu luka, kau bisa memilih, menyimpannya sebagai dendam, atau menyulapnya menjadi cahaya untuk orang lain. Dan aku memilih menjadi cahaya.